Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi di hari ini saya akan mengasih tahu cara membuat diagram pencar seperti apa. Langsung aja ya. Tapi sebentar, tunggu sebentar. Saya mindahin laptop sebentar. Oke, sudah. Oke, jadi kita langsung saja ke Microsoft Excel. Nah, di sini tuh kita lihat bahwa diketahui tabel kandungan coklat dan harga coklat dari sebuah merek. Kandungan coklat dalam persen, harga. Nah, saya menentukan bahwa semakin besar kandungan coklat, maka harga semakin naik. Jadi, kandungan coklatlah yang mempengaruhi harga. Seperti itu. Kita bisa lihat di sini A adalah buatlah diagram pencar dengan langkah-langkahnya. B, tentukan nilai korelasi dan jelaskan hubungan antara kandungan coklat persen dan harganya. C, tentukan persamaan regresi dan prediksi harga coklat jika kandungan coklat sebanyak 55%. Nah, di sini saya sudah tidak perlu untuk mengurutkan karena ini sudah berurutan dari soalnya pun sudah begitu ya. Oke, saya langsung ke diagram percara saja. Nah, di sini kita melihat kita sebenarnya tinggal salin soal ya, tapi saya langsung sudah salin saja. Dan ini saya pakai rumusnya gimana? Untuk mengurutan pasangan X sama Y, yaitu adalah kalian ngeblok B5 nih. B5 dengan C5. Jadi X sama Y dengan rumus kayak tanda kutip, kurung buka, tanda kutip, dan B5 yang kita pilih, dan tanda kutip. Habis itu jangan lupa untuk dikasih koma untuk membedakan X dan Y-nya. Seperti itu. Nah, untuk variabel bebas X-nya apa? Variabel bebas X-nya adalah, saya tulis di sini adalah kandungan coklat. Saya sekalian nambahin ya, karena saya belum nambahin. Variabel terkaitnya adalah harga dalam ribuan atau rupiah. Oke, di sini kita lihat nilai terendah X-nya adalah 10 ya. Saya taruhnya 10. Di sini pun, di diagram pun juga adalah 10. Sama ya. Dan nilai tertinggi X-nya adalah nilai tertinggi X-nya adalah 70. Dan di diagram saya taruh itu 80. Oke, ini sebenarnya nilai terendahnya itu 0 ya, yang saya buat diagram di sini 0. Tapi yang ada nilainya saja jadi 10 sama. Nilai terendah Y berarti ini ya. Nilai terendah Y-nya saya taruh di 4.500. 4.500. Dan dibuat pada diagram adalah 2000. 2000. Dan nilai tertinggi Y adalah 14.500. 14.500. Dan tertingginya pada buat diagram adalah 16.000. Oke, sudah jadi. Jadi untuk variabel bebas ini tinggal kita lihat aja apa yang mempengaruhi. Dan nilai terendah X ini itu kita lihat dari variabel terlebih dahulu, dari yang kotak ini, baru kita buat diagram, bisa kita lihat. Nah, cara ngebuat chart title-nya itu kalian tinggal insert. Habis itu klik yang ini, scatter, kalian pilih yang seperti ini. Nah, di sini saya sudah buat, yaitu ini saya buat judulnya dulu ya. Judulnya adalah diagram pencar. Diagram pencar kandungan coklat dan harga. Nah, untuk yang Y-nya berarti adalah harganya ya teman-teman. Adalah harga. Yang ini adalah kandungan si coklat. Bentar. Kandungan coklat. Oke. Nah, ini cara mendapatkan ini gimana teman-teman? Dapatkan Y. Nah, ini saya klik ini. Jika kalian mau mendapatkan, kalian klik ini. Klik garisnya. Habis itu ini, kita ke display equation on chart. Kalau kita hilangin,
dia pasti bakal hilang tuh. Tapi kalau kita tambahin, ini nilai korelasinya dan ini nilai regresinya. Nah, kita lihat ini kan korelasinya baru 0,0846 kan, belum korelasi sebenarnya. Jadi kita pakai SQRT, yaitu akar 0,8846 untuk menjadikan R, karena untuk menghilangkan R pangkat itu kita harus pakai akar ya untuk menghilangkannya. Seperti itu teman-teman. Lanjut kita ke korelasi. Nah, korelasi ini sebenarnya simpel. Kalian tinggal salin lagi, salin sampai sini ya kan. Salin ini sebenarnya bisa dijumlahkan, tapi di sini yang kita cari hanya rata-ratanya saja. Nah, ini rata-rata gimana? Rata-ratanya kita sebenarnya bisa pakai AutoSum atau kalian mau ngetik. Kan tinggal ketik average, habis itu rentang B5, B12, yaitu adalah kolom ini, yaitu awalnya B5 sampai B12. Hasilnya adalah seperti ini. Hasilnya adalah 40. Dan sama pula dengan yang Y, itu juga pakai average atau rata-rata ya. Oke, jika telah ketemu rata-ratanya, itu kita lihat di sini ada X min X bar ya kan. Nah, di sini kita lihat, oh ini berarti setiap kolom dikurangi dengan 40. Jadi untuk kolom yang X berarti rata-rata X. Untuk yang kolom Y nanti, itu juga nanti kolom apa rata-rata Y. Jadi di sini C5 min C dolar 14. Dolar 14 itu tuh memisahkan karena agar bisa terbaca teman-teman. Oke, di sini kita lihat ini kalau yang ini X kurang X bar pangkat 2 adalah hasilnya tadi. Kita nggak usah lihat dari, kita harus ngurangin lagi, tapi kita tinggal lihat di sini nih. Hasil yang ini kita pangkatin 2 di sini. Seperti itu. Dan yang ini E5 juga sama, tinggal di pangkat 2. Lalu ini seperti apa? Yaitu pangkat 2 ya. Pangkat 2 adalah tandanya itu adalah kayak tanda panah tapi ke atas gitu. Dan yang X kurang X bar kali Y kurang Y X bar, itu kita tinggal kali saja. D5 dikurang E5, yaitu ini. Biru dikali merah, yaitu logonya untuk perkalian di komputer adalah bintang. Seperti itu. Dan di sini ditanya bahwa jumlah X kurang Y X bar, yaitu 4305. Sini saya tulis dulu dah. 43, 5, 1, 2, 3. Seperti ini sih bisa dibesarin ya. Di sini adalah jumlah X kurang X bar berarti 265. Oh ya, ini di SQRT dulu ya. Tapi kalau di sini langsung saja karena ini untuk percontohan modelnya. Seperti ini ya. Saya zoom dikit lagi. Nah, habis itu di bintang, habis itu dengan ini Y kurang Y X bar pangkat 2 ini ya jumlahnya 80, 8071, 87, 50. Oke, sudah seperti ini ya teman-teman ya. Bisa kita lihat. Oke, untuk ini bagaimana? Nah, kalau yang untuk ini kalian tinggal klik aja. Klik aja seperti ini. Sorry. Klik yaitu 435.000 ini masukin yaitu di rentang H13. Ini dia rentang H, habis itu ya ini 13 ya. Habis itu dibagi, karena ini kan dia dibagi dulu ya. Habis itu kalian baru masukin akarnya yaitu SQRT kurung F13 adalah ini, F13 ya rentang ini dikali dengan G13. Kenapa harus dikurung? Karena nanti takutnya tidak terbaca ya teman-teman ya.
Dan didapatkanlah hasil 0,94,5 ya. Ini sebenarnya kalau kita mau kurangin bisa. Nah, kita cek coba di diagram lancar. Nah, benar ya teman-teman ya, 0,9405 sama. Oke, jadi kesimpulannya adalah nilai korelasi adalah 0,9405 dan hubungan antara kandungan coklat dan harga sangatlah tinggi. Seperti itu. Dan kita lanjut ke regresi. Regresi ini lebih mudah ya teman-teman ya. Regresi kalian tinggal salin soal lagi. Habis itu ini kalau penjumlahan bagaimana? Tadi kan average saja. Kalau penjumlahan santai saja teman-teman. Kalian tinggal klik sum. Habis itu kalian rentang B5 sama B12 karena semuanya ya dijumlahkan. Begitu pula dengan yang Y ini. Tuh, sama kan? Sama. Oke, untuk X kuadrat berarti kita pilih X yang ini di pangkat 2 ya, di tanda panah ke atas. Ya, seperti ini. Dan XY berarti kita mengkalikan antara data X dan data Y. Nah, seperti ini. Untuk sumnya juga sama saja. Di sini ada baru ya, kategori baru. Dan ini juga, ini adalah hasil jumlah dari X di pangkat 2 lagi. Nih, teman-teman. Oke, kita lihat di sini ada A sama B ya. Ini saya kurangin dulu. Sedikit aja. Nah, di sini dia nanya sigma Y kali sigma X. Berarti saya juga sekalian tulis saja. Sigma Y adalah 76.500 dikali saya tutup kurung dulu ya. Tutup dulu buka. Habis itu ini dia minta XY kuadrat berarti ini ya, bukan yang ini karena X-nya dia di luar apa di dalam ya, nggak di luar ini. Jadi kita pilih yang ini. Habis itu kurung, dikurang. Habis itu tutup kurung lagi. Dia minta sigma X berarti sigma X adalah yang ini ya, 320. Sigma X 320 dikali XY berarti 349 ini XY 349 5000. Oke. Nah, untuk N ini apa? N tuh banyaknya data, yaitu di sini ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti kita di sini tulis 8 dikali ini X kuadrat berarti masih yang ini ya, 15040 15450 dikurang dengan ini baru yang luarnya berarti 10,02400. Oke, model matematikanya sudah jadi. Kita lihat ya. Nah, C13 kita lihat bahwa dia minta kan awal C13 berarti sigma Y. Berarti ini ya sigma Y sudah benar 76. Habis itu yang kuadrat itu adalah D13 ini. Lalu dikurangi kan. Dikurangi yaitu sigma X ini yaitu di B13 dikali E13 ini. Habis itu par. Kenapa nggak pakai SCRT? Karena dia nggak pakai anak akar ya. Anak akar. Pakai akar. Terus 8 dikali D13 ini dan dikurang B14 yaitu ini. Jadi kita mendapatkan hasilnya adalah 2996,4623. Kita lihat di diagram chart. Benar ya? Benar ya teman-teman ya? 2296,5 dia buletin. Habis itu yang B. Yang B sama saja kita masukkan. Ini dia mulai dengan 8. Dikali sigma XY-nya apa? Sigma XY 349 ya. 0, 0. Lalu dia minta kurang yaitu sigma X adalah 320 dikali sigma Y-nya adalah 76 ya, 76500. Nah, ini. Lalu di bawahnya cuman juga
Sebentar, saya kurangi dulu. Oke, habis itu di sini 8 dikali sigma x kuadrat adalah 15450. Habis itu dikurangi dengan 10,02,400. Model matematika sudah jadi dan kita lihat di sini dia 8 dulu ya, 8 E13 ini dikurang B13 ini dan dikali dengan C13 ini ya 76.500 per 8 dikali D13 15.450 dikurang dengan B14 dan kita dapat hasilnya adalah 164,151. Kita lihatlah. Nah, benar ya, 154,15. Sama saja. Di situ kita menentukan persamaan regresi. Nah, dibilang tadi bahwa persamaan regresi sudah ya. Kita ke prediksi. Jadi, untuk prediksi itu prediksikan harga coklat jika kandungan coklatnya sebanyak 55%. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita kan sudah mempunyai persamaan. Kita bisa memakai antara persamaan yang ini atau yang ini. Sama saja hasilnya. Kita mendapatkan bahwa B adalah 164,15 dikali X ditambah 2996,5. Berarti kita tinggal nambahin saja. Persamaan regresinya X-nya adalah 55 ya. Nggak usah pakai persennya. Jadi 55 aja. Langsung dikali 55. Seperti ini. Seperti ini ya. Dan kita dapat bahwa F23 itu ini dikali 55 ditambah B23 ya. Ya, benar. Jadi disimpulkan bahwa jika kandungan coklat 55%, maka diprediksikan harga coklat tersebut adalah Rp12.025. Nah, seperti itulah untuk diagram pencari ini teman-teman. Jadi sangat mudah sekali untuk kita mempelajarinya asal kita ingin belajar ya. Jadi dari saya hanya itu saja dan semoga video ini sangat bermanfaat untuk kalian semua. Raden Najwan, sign in out. Dadah.